Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu dengan berdoa ya. Silakan salah satu memimpin berdoa. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Ingat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga daya tahan tubuh, selalu mengenakan masker jika bepergian, dan rajin cuci tangan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Jika nanti Ibu panggil namanya, silakan jawab hadir. Yang pertama, Farsti Mustikaning? Hadir, Bu. Hadir ya. Leoni Dilasanda? Hadir, Bu. Novita Fitri Anissa? Hadir, Bu. Baik, hadir. Rahmawati Rinjani? Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya. Alhamdulillah sudah hadir semua. Berarti sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, Ibu izin presenting terlebih dahulu ya. Oke, apakah PPT Ibu sudah tampak di layar anak-anak? Sudah, Bu. Baik. Oh ya, sebelumnya jika nanti suara Ibu kurang jelas atau putus-putus bisa langsung disampaikan ke Ibu ya. Takutnya kondisi sinyal Ibu kurang stabil. Jika nanti ada anak-anak yang terkendala sinyal juga, bisa langsung disampaikan di room chat atau di WA group. Oke, kita masuk ke materi. Jadi, hari ini kita akan mempelajari materi kelipatan persekutuan terkecil, yaitu subbab dari materi operasi hitung bilangan bulat yang telah kita pelajari sebelumnya. Anak-anak juga sudah pernah mendapatkan materi ini ketika di sekolah dasar dulu, tapi mungkin dalam lingkup yang lebih kecil. Nah, sekarang kita akan mempelajarinya dalam lingkup yang lebih besar. Setelah mempelajari materi ini, Ibu harap anak-anak dapat memahami dan menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari beberapa bilangan, termasuk mengimplementasikannya untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan. Lalu, apa Bu manfaatnya kita mempelajari materi KPK ini? Nah, materi KPK ini dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan. Misalnya, menghitung orbit planet atau satelit atau bintang. Nah, baru-baru ini kan ada fenomena ya, fenomena gerhana bulan total atau super blood moon. Nah, gerhana bulan total ini terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan itu berada dalam satu garis. Nah, dengan menggunakan KPK, kita dapat menentukan kapan gerhana bulan total ini akan terjadi pada bulan atau tahun berikutnya, yaitu dengan menghitung KPK dari periode yang dibutuhkan bumi dan bulan untuk berada dalam titik yang segaris dengan matahari tadi. Kemudian yang kedua yaitu menentukan jadwal liburan. Jadi semisal ada 2 orang nih, A dan B, mereka ingin berlibur bersama, tetapi jadwal bekerja mereka berbeda. Nah, dengan menggunakan KPK, mereka dapat menentukan kapan mereka dapat berlibur bersama. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini, mari kita recall ya, mengingat kembali materi yang pernah dipelajari sebelumnya. Coba ada yang masih ingat tidak dengan materi KPK yang pernah dipelajari di sekolah dasar dulu? Lupa ingat, Bu. Lupa ingat. Oke, yang lain bagaimana? Sedikit ingat, Bu. Sedikit ingat. Ya, coba disampaikan Vivi, apa yang diingat dari materi KPK yang pernah dipelajari di SD dulu? Seingat saya, KPK itu kelipatan yang paling kecil dari kelipatan beberapa bilangan, Bu. Baik, jawaban Vivi kita keep terlebih dahulu ya. Nanti kita cari tahu jawabannya. Apakah jawaban yang disampaikan Mbak Vivi tadi sama dengan hasil yang kita pelajari hari ini. Kemudian yang selanjutnya, ada yang masih ingat apa itu kelipatan bilangan? Kelipatan bilangan adalah hasil kali suatu bilangan dengan bilangan asli. Bagus Leoni, ya benar. Jadi kelipatan bilangan itu adalah hasil kali suatu bilangan dengan bilangan asli. Nah, kelipatan itu kan masih bagian dari materi perkalian yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya.
Selanjutnya, ada yang masih ingat apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang lebih dari satu yang faktor pembaginya satu dan bilangan itu sendiri, Bu. Ya, benar, pasti. Bilangan prima itu adalah bilangan asli yang lebih dari satu, yang faktor pembaginya adalah satu atau bilangan itu sendiri. Selanjutnya, yang terakhir, ada yang masih ingat apa itu faktor bilangan? Faktor bilangan adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Bagus, Ririn. Ya, jadi faktor bilangan adalah bilangan yang membagi habis suatu bilangan. Oh ya, Ibu bagikan LKPD-nya terlebih dahulu ya. Ibu sudah mengirimnya di WA Group, silakan anak-anak mengunduhnya. Apakah anak-anak sudah mengunduh semuanya? Sudah, Bu. Baik, kita masuk ke kegiatan 1. Silakan anak-anak buka LKPD-nya. Melalui kegiatan 1 ini, kita akan mencari tahu apa itu KPK. Nah, di sana ada sebuah cerita. Ada yang bersedia membacakannya? Salah satu saja, yang lain nanti menyimak. Saya, Bu. Baik, silakan Ririn. Pada suatu hari, Ibu Aini dan Ibu Sarah berbelanja bersama di suatu swalayan. Ibu Aini berbelanja setiap 12 hari sekali, sedangkan Ibu Sarah berbelanja setiap 18 hari sekali. Setelah beberapa hari, Ibu Aini dan Ibu Sarah dapat berbelanja bersama lagi. Baik, terima kasih Ririn. Nah, dari cerita ini, kita diminta untuk menentukan berapa hari Ibu Aini dan Ibu Sarah akan berbelanja bersama lagi. Dengan yang diketahui adalah bahwa Ibu Aini berbelanja setiap 12 hari sekali dan Ibu Sarah berbelanja setiap 18 hari sekali. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, di sini sudah disajikan kalender. Jadi Ibu Aini dan Ibu Sarah itu selalu menandai kalender mereka untuk menjadwal kapan mereka harus pergi berbelanja. Di sini sudah diasumsikan bahwa Ibu Aini dan Ibu Sarah itu pergi berbelanja bersama pada tanggal 1 Mei. Berarti di sini kita tandai ya dengan memberi lingkaran pada kalender Ibu Aini dan Ibu Sarah tanggal 1 Mei-nya. Kita beralih ke kalender Ibu Aini terlebih dahulu ya. Coba anak-anak pikirkan sejenak, tanggal berapa sajakah yang harus ditandai oleh Ibu Aini sesuai dengan jadwal berbelanja Ibu Aini yang telah dipaparkan dalam cerita sebelumnya. Silakan dipikirkan sejenak. Ada yang ingin mencoba? Silakan. Saya, Bu, izin menjawab. Ya, silakan Vivi. Untuk yang bulan Mei, tanggal yang dilingkari adalah tanggal 13 dan tanggal 25. Kemudian pada bulan Juni, tanggal yang dilingkari adalah tanggal 6, 18, dan 29. Baik, terima kasih Vivi. Jadi, kalender yang harus dilingkari oleh Ibu Aini itu pada tanggal 13, kemudian 25. Nah, kemudian untuk yang bulan Juni itu tanggal 6, tanggal 18, dan tanggal 29. Coba bagaimana dengan yang kalendernya Ibu Sarah? Silakan yang ingin mencoba menjawab. Untuk yang bulan Mei, tanggal yang dilingkari adalah tanggal 19. Sedangkan pada bulan Juni, yang dilingkari adalah tanggal 6 dan 23. Bagus, pasti. Jadi, tanggal yang harus ditandai oleh Ibu Sarah itu untuk yang bulan Mei itu tanggal 19, kemudian untuk yang bulan Juni itu tanggal 6, kemudian tanggal 23. Nah, dari melingkari kalender ini tadi, apakah anak-anak sudah bisa menemukan jawaban dari pertanyaan yang diajukan pada cerita sebelumnya? Itu, Bu. Ibu Ani dan Ibu Sarah akan berbelanja bersama pada tanggal 6 Juni karena sama-sama dilingkari kalendernya pas tanggal itu. Bagus, Leoni. Ya, benar. Jadi, Ibu Aini dan Ibu Sarah itu akan berbelanja bersama pada tanggal 6 Juni. Mengapa? Karena di kalender mereka sama-sama diberi tanda. Artinya pada tanggal tersebut mereka akan pergi berbelanja bersama. Nah, namun pertanyaan pada soal tadi kan yang ditanyakan berapa hari lagi mereka akan pergi berbelanja bersama. Coba dihitung berapa hari lagi dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 6 Juni. 36 hari, Bu. Iya, 36 hari. Di sini jika kita hitung ya, kita hitung dari tanggal 1 Mei sampai 6 Juni itu kita tinggal menghitungnya dari tanggal 1 ke tanggal 2, kemudian tanggal 2 ke tanggal 3, kemudian 3 ke tanggal 4. Itu nanti sampai ke tanggal 6 dia ada sebanyak 36 hari.
Jadi di sini dapat kita simpulkan karena pada tanggal 6 Mei kalender Ibu Aini dan Ibu Sarah itu ditandai, artinya mereka akan pergi berbelanja bersama pada hari itu. Artinya mereka pergi berbelanja setelah 36 hari. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Belum Belum ada, Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, dari melingkari kalender tadi sebenarnya kita menggunakan konsep kelipatan yang pernah kita pelajari sebelumnya. Kita kembali ke kalender yang tadi. Nah, jadi di sini di kalender Ibu Aini kita menggunakan kelipatan 12, sedangkan pada kalender Ibu Sarah kita menggunakan kelipatan 18. Mari kita lihat kalender Ibu Aini terlebih dahulu. Jadi Ibu Aini kan berbelanja pada tanggal 1 Mei. Untuk menentukan kapan Ibu Aini harus berbelanja pada tanggal berikutnya, kita menghitung 12 hari kemudian dari tanggal 1, kita dapatkan 13. Nah, ini akan sama dengan 1 dikali 12. Nah, untuk menentukan kapan harus berbelanja lagi, kita menghitung 12 hari kemudian dari tanggal 13, kita dapatkan 25. Nah, di awal tadi kita sudah mendapatkan 12, kemudian kita hitung 12-nya lagi, maka itu akan sama dengan 2 dikali 12. Begitu seterusnya hingga 3 dikali 12, 4 dikali 12, dan seterusnya. Nah, ini juga sama pada kalender Ibu Sarah, yaitu setiap 18 hari sekali. Ibu Sarah berbelanja pada tanggal 1 Mei. Untuk menentukan kapan harus berbelanja lagi, itu artinya 18 hari kemudian dari tanggal 1, yaitu tanggal 19. Itu sama saja 1 dikali 18. Kemudian untuk waktu berbelanja berikutnya, itu 18 hari setelah tanggal 19, kita dapatkan tanggal 6. Itu akan sama saja 2 dikali 18. Kemudian dan seterusnya 3 dikali 18 dan 4 kali 18 dan seterusnya. Nah, berarti konsep kelipatan ketika melingkari kalender itu tadi dapat ditulis menjadi 1 dikali 12, 2 kali 12 dan seterusnya ini ya. Coba 1 dikali 12 berapa? 12. Ya, 2 dikali 12, 24. 3 dikali 12, 36. dan seterusnya 4 dikali 12 48, 5 dikali 12 60, kemudian 6 dikali 12 72 dan seterusnya. Kemudian untuk kalender Ibu Sarah kan itu kelipatan 18, berarti 1 dikali 18 sama dengan 18, 2 dikali 18 sama dengan 36, 3 dikali 18 sama dengan 54, 4 kali 18 sama dengan 72, 5 dikali 18 sama dengan 90, 6 dikali 18 sama dengan 108, dan seterusnya. Di sini kita dapat menentukan kelipatan persekutuan dari 12 dan 18. Coba, ada yang bisa menjawab berapa kelipatan persekutuan dari 12 dan 18? 3 dan 72. Ya, 36 dan 72. Bagaimana cara mendapatkannya? Nah, kelipatan persekutuan dari 12 dan 18 ini artinya hasil kelipatan tadi yang memberikan hasil yang sama di kelipatan 12 dan di kelipatan 18, yaitu di 36 dan 72. Selanjutnya, berapa kelipatan persekutuan terkecil dari 12 dan 18? Nah, dari 36, 72, dan seterusnya itu berapa kelipatan persekutuan terkecilnya? 36. Ya, 36, karena 36 dan 72 itu kan lebih kecil 36. Berarti kita dapatkan KPK dari 12 dan 18 itu adalah 36. Nah, sekarang apa yang dapat anak-anak simpulkan mengenai kelipatan persekutuan terkecil atau KPK? Kelipatan terkecil dari kelipatan persekutuan suatu bilangan. Bagus Mbak Versti, atau lebih tepatnya KPK itu bilangan terkecil dari kelipatan dua bilangan bulat positif atau lebih. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Vivi di awal tadi sudah benar ya mengenai pengertian KPK itu. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Saya Bu, izin bertanya. Iya, Vivi silakan. Kira-kira ada alternatif cara lain untuk menyelesaikan masalah tadi tidak ya Bu? Soalnya jika harus melingkari kalender seperti tadi rasanya kurang efisien. Wah, pertanyaan yang bagus ya. Terima kasih Vivi atas pertanyaannya. Apakah ada alternatif cara lain untuk menyelesaikan cerita tadi? Tentu saja ada. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, ketika kita melingkari kalender itu menggunakan konsep kelipatan. Di sana kita juga dapat menentukan kelipatan persekutuan terkecilnya. Artinya, kita dapat menyelesaikan cerita pada kegiatan satu tadi menggunakan KPK. Nah, dari kegiatan yang telah kita lakukan pada kegiatan satu itu tadi merupakan dasar untuk menentukan konsep KPK. Nah, selanjutnya di sini kita akan
menentukan bagaimana cara mencari KPK dari beberapa bilangan. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kita akan menentukan bagaimana mencari KPK. Di sini di kegiatan 2 kita akan menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Di awal tadi kan Ibu sudah mengecek ingatan anak-anak mengenai faktor bilangan dan bilangan prima, di mana ini adalah dasar yang digunakan anak-anak untuk menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Jadi faktorisasi prima itu adalah menyatakan suatu bilangan bulat sebagai hasil perkalian dari faktor-faktor primanya. Bagaimana langkah menentukan KPK dengan faktorisasi prima? Nah, yang pertama adalah menyatakan bilangan-bilangan yang hendak dicari KPK-nya ke dalam bentuk faktorisasi prima. Nah, kita dapat menggunakan bantuan pohon faktor untuk menentukan faktor primanya. Anak-anak sudah pernah mempelajarinya ya ketika di sekolah dasar dulu, bagaimana menggunakan pohon faktor untuk mencari faktor dari suatu bilangan. Dan menggunakan cerita yang sama dengan permasalahan pada kegiatan 1 tadi, berarti di sini kita mencari faktor prima dari bilangan 12 dan 18. Coba salah satu ada yang ingin menyampaikan jawabannya? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, silakan Leoni. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kemudian 6 dibagi 2 hasilnya 3, Bu. Bagus Leoni, di sini kita membagi 12 dengan 2 karena 2 adalah faktor prima terkecil dari 12 yang hasilnya adalah 6. Kemudian kita bagi lagi 6 ini dengan faktor prima terkecilnya yaitu 2, hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini dapat kita bagi lagi dengan faktor prima terkecilnya yaitu 3. Namun karena hasilnya adalah 1, maka kita tidak perlu menuliskannya. Berarti bilangan 12 ini dapat dinyatakan sebagai perkalian berapa? 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Ya, benar. 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian yang 18, ada yang ingin mencoba menjawab? 18 dibagi 2 hasilnya 9. Kemudian 9 dibagi 3 hasilnya 3. Ya, bagus Persti. Jadi di sini 18 dibagi dengan 2 karena 2 adalah faktor prima terkecil dari 18 yang hasilnya adalah 9. Kemudian 9 ini kita bagi lagi dengan 3 yang hasilnya adalah 3. Berarti 18 ini dapat kita nyatakan dalam faktorisasi prima. Berapa hasilnya? 18 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Ya, 2 dikali 3 kuadrat. Nah, yang selanjutnya yaitu mengalihkan semua faktor-faktor pada masing-masing bilangan dengan ketentuan jika terdapat faktor-faktor yang sama, maka dipilih faktor yang memiliki pangkat tertinggi. Nah, hasil perkalian faktor itulah yang kita dapatkan sebagai KPK. Tadi kita sudah mendapatkan faktorisasi prima dari 12 dan 18, di mana 12 itu dapat dinyatakan sebagai 2 kuadrat dikali 3. Kemudian 18 itu akan sama dengan 2 dikali 3 kuadrat. Nah, karena di sini memiliki faktor-faktor yang sama yaitu 2 dan 3, artinya kita harus memilih faktor yang memiliki pangkat tertinggi. Untuk yang 2 kita memilih yang 2 kuadrat, kemudian yang 3 kita memilih yang 3 kuadrat. Berarti berapa KPK dari 12 dan 18 anak-anak? 2 kuadrat dikali 3 kuadrat sama dengan 4 dikali 9 sama dengan 36, Bu. Pintar, ya. Berarti kita tinggal mengalihkan faktor-faktor ini tadi, yaitu 2 kuadrat dikali 3 kuadrat akan sama dengan 4 dikali 9, kita dapatkan 36. Wah, hasilnya sama ya dengan yang kita selesaikan dengan cara di kegiatan 1 tadi. Sejauh ini, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Belum ada, Bu. Belum ada, Ibu. Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan ke yang kegiatan 3. Nah, di kegiatan 3 ini, kita akan menentukan KPK dengan menggunakan cara pembagian bersusun. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah yang pertama adalah membagi bilangan-bilangan yang akan dicari KPK-nya itu secara bersusun, sehingga hasil bagi semua bilangannya itu akan sama dengan 1. Nah, di sini kita masih menggunakan cerita yang sama ya, cerita pada kegiatan 1 tadi. Berarti di sini kita tulis 12 dan 18 yang akan kita cari pembagian bersusunnya. Silakan coba anak-anak kerjakan terlebih dahulu. Ibu beri waktu 1 menit. Silakan, bisa langsung dikerjakan. Jika nanti ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke Ibu saja. Saya, Bu, izin bertanya. Ya, Ririn silakan.
Di sini kan saya membagi 12 dan 18 dengan 2. Hasilnya 6 dan 9. Kemudian saya membaginya lagi dengan 2, tapi ternyata 9 tidak habis dibagi dengan 2. Itu bagaimana ya, Bu? Apa pembaginya diganti 3 saja ya, Bu? Wah, bagus pertanyaannya Ririn. Jadi di sini Ririn sudah membagi bilangan 12 dan 18 itu dengan 2 ya. Dan hasilnya itu adalah 6 dan 9. Kemudian Ririn ingin membaginya lagi dengan bilangan 2. Tapi ternyata 9 itu tidak habis dibagi dengan 2. Lalu bagaimana Bu? Apakah membaginya diganti saja dengan 3? Sebenarnya kita tetap bisa menggunakan pembagi 2. Caranya kita tinggal menurunkan bilangan 9 itu ke baris yang ketiga. Artinya kita tidak membagi 9 dengan 2, sehingga kita dapatkan pada baris ketiga itu 3 dan 9. Tinggal kita teruskan dengan membaginya dengan bilangan berikutnya. Lalu apakah jika kita menggunakan pembagi 3 tidak bisa, Bu? Tetap bisa, tapi alangkah baiknya kita menggunakan pembaginya itu urut ya, dari yang terkecil. Tapi nanti hasilnya juga akan sama saja jika menggunakan pembagi 3 pada baris kedua. Begitu ya Ririn, apakah yang Ibu sampaikan sudah menjawab pertanyaan Ririn? Sudah, Bu. Terima kasih. Baik, silakan dilanjutkan. Bagaimana dengan yang lain? Apakah ada yang ditanyakan? Belum ada, Belum Bu. ada, Bu. Baik, silakan dilanjutkan. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kita bahas bersama-sama saja ya. Jadi di sini 12 dan 18 dapat kita bagi dengan bilangannya sama, itu adalah dibagi dengan 2. Hasilnya akan sama dengan 6 dan 9. Kemudian 6 dan 9 ini kita bagi lagi dengan 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, karena 9 ini tidak habis dibagi dengan 2, kita turunkan saja ke baris yang ketiga. Ya, kita turunkan, berarti di baris ketiga ada bilangan 3 dan 9. Selanjutnya 3 dan 9 ini kita bagi lagi dengan 3. Hasilnya adalah 1 dan 3 pada baris keempat. Nah, karena pada kolom yang kiri yang 12 kita sudah mendapatkan 1, berarti kita tinggal turunkan saja bilangan 1 ini ke baris yang terakhir. Nah, untuk yang kolom yang kanan, untuk yang 18, kita tinggal membagi 3 dengan 3. Hasilnya adalah 1. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil akhirnya sama-sama 1 di bilangan 12 dan 18. Untuk langkah selanjutnya, yaitu mengalihkan semua pembaginya. Jadi di sini pembaginya adalah 2, kemudian 2 lagi, kemudian 3, dan yang terakhir 3 ini ya. Jadi KPK dari 12 dan 18 itu akan sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Hasilnya adalah 36. Hasilnya sama dengan yang kita kerjakan pada kegiatan 1 maupun kegiatan 2. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Belum ada, Belum Bu. ada, Bu. Baik. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, kita review dulu ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Coba ada yang ingin menyampaikan apa saja materi yang sudah kita dapatkan hari ini? KPK adalah bilangan terkecil dari kelipatan dua bilangan bulat positif atau lebih. Ya, bagus Leoni. Jadi di sini kita sudah mendapatkan apa itu KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, yaitu bilangan terkecil dari kelipatan dua bilangan bulat positif atau lebih. Kemudian apalagi? Untuk mencari KPK dari beberapa bilangan dapat dengan cara faktorisasi prima atau pembagian bersusun. Ya, bagus pasti. Kita dapat mencari KPK itu dengan 2 cara, yaitu bisa dengan faktorisasi prima maupun dengan pembagian bersusun. Nah, untuk mengasah kemampuan anak-anak mengenai materi KPK ini, silakan anak-anak kerjakan ya uji kompetensi halaman 99 nomor 1 dan 3 saja. Silakan anak-anak kerjakan di selembar kertas, kemudian bisa di-scan. Setelah itu dikirimkan ke email Ibu maksimal sebelum pertemuan berikutnya. Kemudian untuk materi selanjutnya silakan anak-anak baca-baca materi tentang FPB, faktor persekutuan terbesar. Materi ini juga sudah pernah anak-anak dapatkan ketika di sekolah dasar dulu. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan anak-anak sebelum Ibu tutup? Belum ada, Belum Ibu. ada, Bu. Baik, jika tidak ada,
marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Mari kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup? Baik, terima kasih atas partisipasi aktifnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat tidak hanya untuk kita tapi juga untuk lingkungan sekitar kita. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Ibu izin live room ya.